Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi ini semakin memberkati kehidupan kita semua. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang nyatakan syukur kami kepadamu. Oleh karena Engkau senantiasa ada untuk kami dalam situasi apapun. Berkenan firman-Mu di pagi ini semakin menyemangati kami untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai 34. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, melayani dengan cara Yesus. Saudaraku, tema ini tidak serta-merta berkata bahwa kita sama seperti Yesus, ya. Tapi bagaimana kita meneladankan Yesus dengan apa yang Dia kerjakan di dalam pelayanannya, ya. Saya pikir ini sesuatu yang baik, karena memang teladan kita dalam pelayanan ini adalah Yesus, ya. Yesus yang selalu menjadi role model bagi kita di dalam kita memprakarsai seluruh karya bakti diri kita di pelayanan yang Tuhan embankan kepada kita di kehidupan dunia ini, ya. Kalau kita melihat moto Yesus dalam melayani, Dia katakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani." Nah, konsep ini kemudian saudaraku yang hendak kita nyatakan di dalam realitas pelayanan kita, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu di pertemanan, dan terlebih khusus lagi di dalam gereja. Artinya sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai abdi rekan kerja Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani dalam situasi apapun, karena itu yang diteladankan oleh Yesus. Makanya firman Allah berkata kepada saudara dan saya, baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap harus disampaikan. Dan terkadang saudaraku, hal ini sulit bagi kita untuk kita lakukan. Kenapa? Karena di dalam melayani Tuhan, tidak sedikit kemudian kita tempatkan kepentingan-kepentingan kita, sehingga dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan kita secara pribadi, kita mengabaikan apa yang menjadi kepentingan Allah.
Kita berpikir saudaraku begitu sederhana, artinya kalau kita mengedepankan kepentingan kita atau kesenangan kita, maka itu akan menjawab kepuasan hati kita. Artinya kita sudah ada dalam zona nyaman, kita ada dalam kebahagiaan yang tidak ada taranya lagi. Artinya kita bahagia terus, ya. Tentu tidak demikian saudaraku. Tetapi percayalah, ketika kita kedepankan kepentingan Allah di dalam Yesus yang sudah memberikan keteladanan kepada kita untuk melayani seperti yang Dia lakukan, walaupun mungkin itu tidak menyenangkan atau membawa derita bagi kita, tapi percayalah di balik derita itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Karena melayani Tuhan tentu upahnya adalah surga, dan surga bagi kita adalah sesuatu yang benar-benar sempurna, sempurna bahagia, hidup dalam kekekalan. Ya. Seperti pepatah orang bijak bilang, yang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi memang menjalankan tugas kehidupan di dunia ini, kita harus rela berkorban, bahkan sampai meninggalkan kepentingan diri kita yang biasa kita sebut dengan istilah kata penyangkalan diri. Kita harus berani menyangkal diri. Artinya saudaraku, kita tidak lagi berbicara tentang diri kita, tapi kita berbicara tentang Yesus yang kita layani. Sepanjang kita minta Dia menyertai kita dalam pelayanan yang mungkin menurut kita tidak mengenakan, topangannya akan terjadi, penyertaannya akan terjadi, dan kekuatan akan kita miliki. Makanya kita selalu mengimani atau menyebut Allah kita itu Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Artinya tidak ada alasan bagi Allah untuk meninggalkan kita. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan Allah. Sepanjang kita libatkan Allah di totalitas hidup kita, di situasi enak ataupun tidak, di sana Dia akan berperkara atas kita. Firman Tuhan sudah berkata, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepada aku, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan jangan cepat putus asa, jangan cepat mengambil kesimpulan untuk senang, sementara apa yang kita putuskan dari apa yang kita inginkan itu bertentangan dengan keinginan Allah. Karena saudaraku, ada masa di mana betul-betul jemaat itu membutuhkan pelayanan kita di situasi di mana kita tidak sedang siap untuk melayani. Tidak kemudian di sini kita katakan, maaf, ini waktu saya tidak harus melayani saudara dan seterusnya. Tidak saudaraku, ya. Kita harus bisa menyangkali diri kita. Kita harus bisa meninggalkan ego kita demi untuk pelayanan. Yang saya percaya saudaraku, tidak mungkin dalam 24 jam, tidak mungkin dalam satu hari, tidak mungkin dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun, terus kita diganggu oleh jemaat untuk menikmati kepentingan kita. Bahkan belum tentu juga saudaraku itu ada dalam satu minggu. Mungkin dalam satu tahun saja, mungkin dalam satu bulan saja. Jadi cobalah kita belajar untuk mengerti bahwa kendati pun orang lain merampas waktu kita untuk kita beristirahat, katakan demikian, ya, hanya karena untuk pelayanan, mari kita berpikir positive thinking aja bahwa mungkin masa ini adalah masa di mana saya harus meninggalkan kesenangan saya, yang kemudian dalam manajemen waktu selanjutnya, ya, Tuhan akan berikan ruang kepada kita memang untuk betul-betul kita bisa beristirahat. Jadi saya mengajak kita untuk berpikir bahwa dalam waktu yang berjalan ini tidak selamanya kita diganggu. Pasti ada Tuhan sediakan betul-betul ketika Tuhan sudah pahami keletihan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, maka akan ada waktu di mana betul-betul bisa kita pakai untuk menghilangkan letih kita, menghilangkan lelah kita, ya, entah kita ngopi atau istirahat, tidur dan seterusnya, ya. Tidak akan mungkin dalam 24 jam, dalam satu minggu terus kita diganggu, tidak mungkin saudaraku. Jadi ketika ada situasi yang urgent, katakan demikian, betul-betul jemaat membutuhkan pelayanan di situasi itu dan tidak bisa ditunda, mari kita melangkahkan kaki,
Nah, ini yang diteladankan oleh Yesus dalam bacaan kita, saudaraku. Coba kita lihat mulai dari ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat, saking padatnya pelayanan. Yesus sangat memahami itu. Sehingga dia mengajak murid-muridnya, ayo kita menyingkir dari antara orang banyak, kita ambil ruang istirahat, supaya kita bisa prepare kembali tenaga kita, ya, di waktu istirahat itu, supaya ketika kita kembali melayani, kita dalam kondisi yang fit, yang sehat, yang semangat lagi. Tapi mari kita lihat, saudaraku, sebelum mereka tiba di tempat yang mereka hendak tuju, orang banyak sudah berkumpul dan meminta pelayanan Yesus. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepadanya. Ini yang mau dikatakan kepada saudara dan saya. Kita aminkan saja bahwa ketika kita mengambil ruang atau waktu untuk istirahat, tapi ternyata Allah masih meminta kepada kita untuk mendemonstrasikan atau melakukan, mengerjakan apa yang Dia inginkan, kita aminkan. Tuhan menopang, Tuhan mendukung. Ketimbang kita banyak alasan, kita debat, oh maaf saya harus istirahat, jangan ganggu saya. Tidak sedikit orang gitu. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, saya pikir kita bebas untuk menginterpretasikan hal ini. Ya. Tapi apakah ketika kita betul-betul ambil ruang untuk istirahat, memikirkan keinginan kita, mengabaikan pelayanan, apakah semua sudah terjawab menjadi kepuasan bagi kita, saudaraku? Apakah betul waktu itu yang kita pakai itu betul-betul membawa kita ke dalam sebuah kelegaan? Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku. Sepanjang memang pada waktu itu urgent banget sifatnya, dan harus kita follow up apa yang diinginkan oleh umat, karena memang tidak bisa ditunda lagi. Saya pikir mari kita memiliki kepekaan nurani, kita memiliki kepekaan iman. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Saya yakin di tengah letih sekalipun, ketika kita yakin kita kuat dalam nama Tuhan Yesus, maka di situ akan diberikan kekuatan dari Allah untuk kita. Mari saudaraku, kita semangat memahami peran kita dalam konteks apapun. Bersama dengan Tuhan, kita yakin kita bisa, karena Tuhan kita luar biasa. Jangan pesimis, jangan takut, jangan gentar, jangan nimbang sana nimbang sini. Lakukan dengan ketulusan, lakukan dengan keikhlasan, maka semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari semangat untuk melakukan itu. Saya percaya Tuhan yang menyertai kita akan selalu memampukan kita dalam situasi apapun, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami. Engkau terus berkati kami dari waktu ke waktu. Kami percaya kebaikan Allah ini akan selalu menjadi milik kami, sehingga kami boleh menikmati apa yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Jaga hati kami, jaga jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, tutur kata perbuatan kami, agar selalu kami konsentrasikan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga. Kami yakin Engkau sudah berkati kami hari ini. Karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami, Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, Immanuel, haleluya, amin.